Halo kawan, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada manhwa yang seru buat ngisi waktu luangmu. Langsung saja kita mulai cerita alur awal dari manhwa ini. Di sebuah teritori frontier terdapat daerah bernama Kazel. Daerah ini terdampak kekeringan yang parah. Seluruh tanah tidak bisa menghasilkan panen dan air sumur mengering yang mengakibatkan banyak terjatuh korban. Warga Kazel secara diam-diam ingin pergi dari wilayah itu untuk bertahan hidup. Namun, hal seperti meninggalkan suatu daerah yang dikuasai seorang bangsawan adalah sebuah kejahatan. Saat mereka akan pergi, muncul sekelompok prajurit frontier yang dipimpin oleh Kozel. Setiap bangsawan dari cerita ini dianggap seorang yang berdarah suci karena mengalir darah para dewa yang membuat mereka bisa menggunakan magic. Mereka juga disebut sosok berdarah suci. Di luar teori itu, putra Kozel ini sangat kejam. Dia mulai membantai tidak peduli anak kecil, wanita ataupun orang tua. Menyiksa manusia yang dianggapnya rendah adalah kesenangan untuknya. Bahkan seorang utusan gereja raja yang bertugas melindungi para darah suci ini tidak bisa berbuat apa-apa karena tugasnya hanyalah melayani para darah suci. Meskipun kadang bertentangan dengan prinsip mereka. Serzebek adalah pelindung putra Kozel ini. Dia sangat menyayangkan tindakannya dan berusaha sedikit menasehati, namun iblis satu ini malah semakin menjadi-jadi. Dia menyuruh anak buahnya lebih menyiksa para penduduk dengan cara menggantung salah satu anggota keluarga dan menyuruh anggota keluarga lainnya untuk menopang menahan agar orang yang digantung tidak terjerat tali dan mati. Tidak cukup di situ, dia masih menyiksa orang yang sedang menopang anggota keluarga itu. Serzebek merasa putus asa tidak bisa berbuat apa dua. Iblis itu melangkah pergi melewati Serzebek dan mengancamnya untuk tidak membocorkan apa yang telah terjadi di sini kepada negara. Seorang wanita yang sedang menopang kekasihnya yang terluka dengan memegang sebuah koin emas. Koin ini diperoleh laki-laki itu sebagai hadiah dari seseorang. Dia menceritakan kepada wanita itu bahwa koin ini sangat berharga dan sangat berbahaya. Suatu saat bila terjadi sesuatu yang buruk pada kita karena para bangsawan ini, gunakanlah koin ini. Gambar sebuah segitiga di tanah dan letakkan koin di atasnya dan mereka akan datang untuk membantu. Akan tetapi jangan sampai para bangsawan tahu kamu mempunyai koin ini atau mereka akan membunuh kita, pesan dari laki-laki itu kepada kekasihnya. Melihat wanita itu pingsan, Serzebek menghampiri dan menolongnya, memberinya air minum dan mengistirahatkan sebentar sambil memikirkan kejadian ini. Si wanita kemudian sadar lalu beranjak berdiri untuk menopang kembali laki-laki itu, dan mengucapkan terima kasih pada Serzebek, dan dia berkata, aku akan mengatakan kepada mereka untuk membiarkanmu hidup. Apa maksudmu? Siapa mereka? Suku Herald? Kau menghubungi mereka? Kau tahu mereka adalah para pembunuh yang membunuh para darah suci keturunan para dewa? Ya, di desa para prajurit yang dipimpin Kozel sedang istirahat sambil menjarah barang-barang milik orang desa itu. Serzebek datang. Dia menasehati lagi iblis itu, namun dibalas sebuah ancaman. Lebih baik aku tidak melihatmu membantu orang-orang itu atau kau akan tahu akibatnya. Serzebek yang sadar akan kondisinya yang tidak mampu melawan iblis dan prajuritnya hanya bisa diam dan kesal. Serzebek mendatangi lagi tempat wanita tadi untuk melihat keadaannya, namun naas sepasang kekasih itu sudah meninggal. Shoot, angin berhembus. Sebuah pedang di samping leher Serzebek. Oh, mereka sudah meninggal. Sepertinya aku mendapat koin emas gratis. Siapa kau? Apa kau manusia? Dia terkejut karena tidak bisa merespon gerakan laki-laki ini. Aku? Mereka mengontrakku tapi mereka mati. Ya, aku tak tahu apa yang terjadi. Apa kau bisa menjelaskannya padaku apa yang terjadi di sini? Aku akan menjelaskannya, tapi singkirkan pedangmu dan jelaskan siapa dirimu. Dengan gerakan yang seperti angin hitam, sekejap laki-laki itu menjauh dari Serzebek dan berkata, apa kau pikir bisa mengalahkanku walaupun aku tak menggunakan serangan kejutan? Apa kau seorang mage? Semua orang di suku Herald adalah mage kecuali aku. Siapa namamu dan kedudukanmu di suku Herald? Aku adalah Azadin dari 108 spirit Kaisar Herald. Yang Serzebek ketahui bahwa anggota 108 spirit adalah yang terendah dalam susunan pasukan Kaisar Herald. Seperti yang kau janjikan, jelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, Serzebek menceritakan semua kepada Azadin apa yang telah terjadi. Hinggap sebuah burung hantu di pundak Azadin mengatakan, karena dia sudah dikontrak, selesaikan misimu.
Sontak Serzebek terkejut karena melihat seekor burung berbicara. Azadin melangkah lalu Serzebek bertanya apa kau akan melanjutkan misimu. Azadin berkata kenapa? Apa kau ingin tuanmu aku bunuh? Serzebek mengeluarkan pedangnya dan berkata itu tidak akan terjadi. Aku akan membunuhmu. Azadin melangkah menjauh mendekati mayat kekasih itu dan berusaha menurunkan laki-laki itu dari gantungannya. Bertanya apa kau punya skop? Apa kau mau menguburnya? Tentu saja. Tapi kelihatannya kau tidak punya. Azadin pun mulai menggali tanah dengan tangannya. Serzebek yang melihatnya merasa marah pada dirinya sendiri. Dengan mengubur mayat tersebut sama saja menentang tuannya. Namun dia tidak mampu melawan hati nuraninya dan mulai mencakar-cakar tanah menggali untuk mengubur mayat itu. Serzebek melihat Azadin mendoakan mayat tersebut, dia terkejut. Kenapa pembunuh para darah suci malah berdoa? Si Azadin menjawab, ya karena aku suka dengan prinsip ini meskipun ini dari gereja rajamu. Apa ada lagi yang kau sukai tentang gereja raja? Sangat penasaran Serzebek bertanya. Lalu Azadin menoleh ke suatu arah dan mengatakan orang yang kau hormati telah datang. Serzebek terkejut. Si iblis berkata ternyata kau menyukai gadis itu. Bilang saja dari tadi dia memang sedikit menarik untuk tinggal di desa ini. Serzebek sedikit kesal dan ragu karena dia berpikir tidak bisa mengalahkan semua prajurit di sini. Siapa bajingan itu? Tanya iblis itu. Azadin menarik anak panah melepaskannya secara tenang. Anak panah dengan kuat melesat ke arah kelompok iblis itu. Wush, kamu pasti penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Subscribe dan like channel ini biar tahu kelanjutannya. Bagaimana nasib Hozel dan Serzebek di chapter berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa.